diperkenalkan oleh seorang filosof yang bernama Charles Morris pada tahun 1938 ketika ia membicarakan bentuk umum ilmu tanda semiotik. Ia menjelaskan bahwa semiotik memiliki 3 bidang kajian, yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik. Pengertian pragmatik menurut para ahli. Yang pertama, pengertian pragmatik menurut Verhaert merupakan cabang ilmu linguistik yang membahas tentang apa yang termasuk ke dalam struktur bahasa sebagai alat komunikasi antara penutur dan pendengar dan sebagai pengacu terhadap tanda-tanda bahaya pada hal-hal ekstralingual yang dibicarakan. Yang kedua, pengertian pragmatik menurut Grida Laksana adalah syarat-syarat yang mengakibatkan serasi tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi, aspek-aspek pemakaian bahasa, atau konteks luar bahasa yang memberikan sumbangan kepada makna ujaran. Yang ketiga, pragmatik menurut Barrera adalah kajian pemakaian bahasa dalam komunikasi, hubungan antar kalimat, konteks, situasi, dan waktu yang diucapkannya dalam kalimat tersebut. Dari beberapa pengertian pragmatik menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah studi yang mempelajari tentang maksud tutur, studi tentang makna kontekstual, studi tentang bagaimana agar lebih banyak yang disampaikan daripada apa yang dituturkan, dan studi tentang ungkapan jarak hubungan yang mana di dalamnya mencakup penggunaan bahasa, komunikasi, konteks, dan penafsiran. Berikut ini adalah beberapa contoh dari pragmatik. Rumah makan Pak Usman. Makna pragmatik yang ada pada kalimat tersebut adalah rumah makan milik Pak Usman. Yang kedua, Bu, saya ingin buang air kecil di belakang. Makna pragmatik yang terkandung dalam kalimat tersebut adalah Bu, saya ingin ke toilet. Selanjutnya, Pak, bakso 1. Makna dari kalimat tersebut adalah Pak, pesan baksonya 1 mangkok. Yang keempat, dengan ini kami selaku perusahaan memberhentikan saudara dari perusahaan ini. Makna yang terkandung dalam kalimat tersebut adalah memecat. Yang terakhir, rumah makan Padang. Makna pragmatik yang ada pada kalimat tersebut adalah rumah makan yang menyajikan makanan khas Padang. Untuk pembahasan selanjutnya pada tataran pragmatik adalah ruang lingkup pragmatik. Ruang lingkup pragmatik dibagi menjadi 4. Yang pertama, deiksis. Deiksis merupakan gejala semantik yang terdapat pada kata atau konstruksi yang hanya dapat ditafsirkan acuannya dengan mempertimbangkan konteks pembicaraan. Deiksis dapat dibagi menjadi 5 kategori. 1. Deiksis orang atau persona yang berkaitan dengan penggunaan kata ganti persona atau orang seperti saya sebagai kata ganti persona pertama, kamu sebagai kata ganti persona kedua. Contohnya, bolehkah saya berkunjung ke rumahmu? Kata ganti saya dan mu dapat dipahami acuannya apabila diketahui siapa yang mengucapkan kalimat itu dan kepada siapa ujaran itu ditujukan. Deiksis waktu atau time berkaitan dengan penggunaan keterangan waktu seperti kemarin, hari ini, dan besok. Contohnya, bukankah besok hari Minggu? Kata besok memiliki rujukan yang jelas jika diketahui kapan kalimat itu diucapkan. Deiksis tempat atau place berkaitan dengan penggunaan keterangan tempat seperti di sini, di sana, dan di depan. Contohnya, berdirilah di sana. Kata di sini memiliki acuan yang jelas jika diketahui di mana kalimat itu diujarkan. Deiksis wacana berkaitan dengan penggunaan ungkapan dalam suatu ujaran untuk mengacu pada bagian dari ujaran yang mengandung ungkapan itu, termasuk ungkapan itu sendiri, seperti berikut ini.
pada bagian lalu dan ini. Deksis sosial berkaitan dengan aspek ujaran yang mencerminkan realitas sosial tertentu pada saat ujaran itu dihasilkan. Contohnya, ibu dapat memberi kuliah hari ini, yang diucapkan oleh seorang mahasiswa kepada dosennya mencerminkan deksis sosial. Yang kedua adalah peragapan, adalah apa yang digunakan penutur sebagai dasar bersama bagi para peserta percakapan. Yang ketiga, tindak tutur. Tindak tutur adalah fungsi bahasa yang bertujuan menggunakan bahasa memuji, meminta maaf, memberi saran, dan mengundang. Tindak tutur juga diartikan sebagai suatu tuturan atau ujaran yang merupakan satuan fungsional dalam komunikasi. Menurut Shirley, pembagian tindak tutur dibagi menjadi 5, yaitu 1. Komisif adalah tindak tutur yang menyatakan bahwa pembicara akan melakukan sesuatu di masa yang akan datang, seperti janji atau ancaman. Contohnya, saya akan menikahimu bulan depan. Yang kedua, deklaratif adalah tindak tutur yang dapat mengubah keadaan. Contohnya, dengan ini saya nyatakan Anda lulus. Ketiga, direktif adalah tindak tutur yang berfungsi meminta pendengar untuk melakukan sesuatu seperti saran, permintaan, atau perintah. Contohnya, silahkan duduk. Yang keempat, ekspresif, yaitu tindak tutur yang digunakan oleh pembicara untuk mengungkapkan perasaan dan sikap terhadap sesuatu. Contohnya, mahasiswi itu cantik sekali. Yang kelima, representatif adalah tindak tutur yang menggambarkan keadaan atau kejadian seperti laporan, tuntutan, dan pernyataan. Contohnya, ujian akhir semester dimulai pukul 7. Implikator percakapan dipakai untuk menerangkan apa yang mungkin diartikan, disarankan, atau dimaksudkan oleh penutur yang berbeda dengan apa yang seharusnya dikatakan oleh penutur itu. Menurut Levinson, implikator percakapan merupakan penyimpangan dari muatan sematik suatu kalimat.